Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sehat Indonesia. Saya Rizal Ginanjar, SST MTR Kep Nurse, dosen Prodi Sarjana Terapan Keperawatan, jurusan Keperawatan Kemenkes Poltekkes Semarang. Izinkan saya untuk memperkenalkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Keperawatan Gawat Darurat. Video ini dibuat dengan tujuan untuk keperluan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026 pada pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya di bidang pengajaran. Kegiatan kali ini saya membawakan materi tentang Basic Life Support. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ya, hari ini kita akan mempelajari mata kuliah keperawatan gawat darurat, ya, dengan materi Basic Life Support, ya. Basic Life Support. Basic Life Support itu untuk saat ini guideline dari AHA, American Heart Association tahun 2025, ya. Yang terbaru ini 2025. Sebelumnya ada 2020, tapi sudah diupdate menjadi 2025 dan ada beberapa perubahan, ya. Basic Life Support atau sering kita kenal sebagai bantuan hidup dasar, ya. Atau ada juga yang menyebutnya CPR. CPR itu apa? Cardiopulmonary Resuscitation, ya. Atau juga bisa disebut sebagai RJP atau resusitasi jantung baru, ya. Menurut AHA tahun 2023, ya, penyebab kematian tertinggi itu ada di penyakit jantung, ya, ada 49%, ya, ini di Amerika. Kemudian untuk di Indonesia, menurut WHO tahun 2024, ya, penyakit jantung dan pembuluh darah ini menduduki peringkat teratas di dunia, ya, dan peringkat kedua di Indonesia, ya. Oleh karena itu perlu penanganan segera, ya, pada kegawat daruratan jantung dan pembuluh darah, ya. Tadi kita sudah lihat, ya, kasusnya tertinggi untuk penyakit jantung. Nah, menurut AHA kejadian cardiac arrest, ya, di luar rumah sakit itu ada sekitar 356.000 kasus per tahunnya, ya. Kemudian hanya 10% saja yang survival, ya, dan hanya 8,2% yang luaran neurologisnya baik, ya. Artinya intervensi awal berupa Basic Life Support ini sangat penting, ya. Sangat penting. Basic Life Support ini ada chain of survival-nya, ya, dalam penanganan kasus cardiac arrest. Jadi pertama kita melakukan rekognisi atau pengenalan, ya, pengenalan dini terhadap henti jantung, henti nafas. Yang kemudian kita akan melakukan aktivasi emergensi, sistem emergensi kita aktifkan, ya. Kemudian baru kita memberikan high quality CPR, ya. Nanti kita bahas high quality CPR itu seperti apa, ya. Kemudian ada defibrillation, kemudian ada pemberian resusitasi lanjutan dan perawatan post cardiac arrest yang kita berikan di ICU, ya. Kemudian baru korban tersebut bisa selamat, ya, kemudian recovery, ya. Ini chain of survival-nya, ya. Kita fokus tadi ke Basic Life Support. Basic Life Support itu adalah serangkaian intervensi untuk penyelamatan hidup awal, ya, yang mencakup apa saja? Ini pengenalan dini henti jantung, ya. Kemudian ada aktivasi sistem emergensi, kemudian kita memberikan kompresi dada yang berkualitas tinggi, kemudian ventilasi yang adekuat, dan pemberian defibrilasi menggunakan AED. Ya. AED itu apa? Automatic External Defibrillator. Ya. Inilah rangkaian intervensi, ya, dari Basic Life Support. Kita bahas satu-satu nanti, ya. Untuk yang pertama, prinsip pengenalan dini, ya. 2025 ini menekankan bahwa untuk mendiagnosis henti jantung itu harus dilakukan dengan cepat dan sederhana, ya. Bahkan untuk tenaga kesehatan pun maksimal hanya 10 detik, ya. Maksimal hanya 10 detik untuk mengecek apakah ada nadi atau tidak, ada nafas atau tidak, ya.
Kalau kita ragu-ragu, misal kita menemukan korban itu tidak respon dan kita ragu-ragu nih, ada nafas atau enggak, ada nadi atau enggak. Mungkin nafasnya hanya gasping, gitu kan. Nah, kita asumsikan bahwa pasien itu mengalami cardiac arrest, ya. Oke, ini pengenalan dininya, prinsipnya. Ya. Oke. CPR itu kita mudah ya melakukannya sebetulnya ya. Kita cukup menghafalkan akronim ini, DRCAP. Ya. DRCAP. Apa itu D? Danger. Ya. Yang pertama danger, kemudian R itu response. Ya. Kemudian call for help, cek nadi, kemudian C itu untuk compression. Ya. Kemudian ada A airway, B-nya breathing. Ya. DRCAP. Oke. Pertama D. Apa saja ini? Aman diri, ya, aman diri. Minimal kita menggunakan handscope, ya. Kemudian apa lagi? A, aman lingkungan, aman lingkungan, ya. Salah satunya kalau ada keluarga yang kadang itu panik, ya. Kita mau fokus nolongin orang, mau CPR, tapi kalau ada keluarga yang panik, ini bisa mengganggu. Oleh karena itu salah satu cara mengamankan lingkungan itu kita minta keluarga untuk menunggu di luar ruangan atau menjauh terlebih dahulu agar kita bisa fokus memberikan. Gitu ya. Kemudian aman pasien, ya salah satunya dengan apa? Kunci brankar. Ya. Misal pasiennya sudah ada di brankar, kita mau nolongin, mau melakukan RCP, brankarnya belum dikunci, kita bisa jatuh atau pasien bisa jatuh. Gitu kan? Ya, ini salah satunya. Kemudian pasang handrail, ya. Kita melakukan tindakan dari sebelah kiri, sebelah kanan dipasang handrailnya, ya, biar tidak jatuh ke sebelah. Gitu ya. Ini prinsip pengamanan, ya. 3A, aman diri, aman lingkungan, aman pasien, ya. Untuk berbagai kondisi kasus gitu ya, kita harus bisa berpikir kritis bagaimana mengamankan diri, lingkungan dan pasien. Tergantung tempatnya, kasusnya seperti apa, ya. Misal kecelakaan di luar, kita juga harus tetap memegang prinsip ini dulu. Jangan sampai kita mau nolong, tapi ternyata kita malah ikut jadi korban. Misal di jalan raya, gitu kan, jalan raya ada kecelakaan. Kita kan berbaik hati ya, sukanya ya, ingin menolong orang, tapi prinsip ini harus tetap dipegang. Aman diri, aman lingkungan, aman pasien. Sebelum menolong ini, amankan diri, lingkungan dan pasien dulu. Ya, kita menolong harus aman diri dulu. Ya, contoh, lalu lintas masih padat, jangan langsung ke tengah, nolongin orang narik atau melakukan CPR di tengah jalan, jangan. Ya, kita hentikan dulu lalu lintasnya, kita atur dulu, ya, baru kemudian apalagi amankan lingkungan, orang-orang di sekitar, ya, yang tidak tahu prinsip ini juga harus kita amankan juga, ya. Orang lain mau nolong juga, kita hentikan dulu, sebentar, jangan, lalu lintas belum terkondisikan, masih kencang, banyak yang kencang lalu lintas, jangan, ya, amankan diri dulu, lingkungan, ya, baru kemudian amankan pasien. Amankan pasien contohnya apa? Kalau di kecelakaan yang paling sering, tempat yang datar, gitu ya. Itu prinsip sebelum kita melakukan RCP, melakukan kompresi. Contohnya salah satunya kalau di jalan, matikan kendaraannya dulu, ya. Bisa jadi ada percikan api, bensin yang bocor, gitu kan. Atau kita mau menolong pasien, mau melakukan evakuasi, kendaraannya masih nyala, kita mau ngangkat motornya, malah ngegas, kan bisa jadi, ya. Nah, itu amankan pasien juga, ya. Itu salah satunya, ya. Tapi untuk berbagai kondisi kita harus bisa berpikir kritis. Bagaimana prinsip ini harus kita tetap pegang, gitu ya. Prinsip danger. Selanjutnya setelah aman, kita cek respon pasien. Ya, cek respon pasien bisa dengan tepuk bahu, kemudian panggil korban. Apakah pasiennya itu merespon, ya? Kalau tidak ada respon,
kita harus bagaimana? Kita harus memanggil bantuan, ya, memanggil bantuan, ya. Kalau teman-teman sedang menggunakan handphone, bisa telepon. Kalau di Indonesia berapa? 119, ya. Itu nomor emergency system dari Kemenkes, ya. Bebas pulsa, siapapun bisa telepon. Nanti akan ada operator yang menjawab, ya. Operator yang menjawab. Kalian sampaikan kasusnya ada di mana, korbannya seperti apa kondisinya, ya. Kalian sampaikan. Nanti dari operator akan mencarikan ambulan dan tim medis terdekat, ya. Nah, mereka akan minta tuh ambulan dan tim medis segera datang ke lokasi itu, ya. Kemudian teleponnya jangan ditutup. Kita minta dipandu oleh operator sambil menunggu ambulan datang, ya. Kita minta dipandu, kita harus bagaimana untuk menyelamatkan pasien itu. Kita kan nggak tahu kondisinya pasien itu seperti apa. Bisa jadi cardiac arrest, kita harus segera menolong. Cardiac arrest punya golden time-nya 10 menit, ya. Semakin kita semakin lama memberikan pertolongan, ya, lebih dari 10 menit baru kita memberikan pertolongan, maka persentase kehidupannya akan semakin menurun, gitu, ya. Makanya ini sangat penting, satu, meminta bantuan dan meminta panduan dari operator yang memang sudah disediakan oleh Kemenkes, ya. Oke, kita cek nadi dan nafas pasien, apakah dia masih hidup. Dengan cara bagaimana? Ya, kita bisa mengecek nadi karotis, ya, di leher, ya. Boleh dicoba nadi karotis diraba, bisa merasakan nadinya sendiri, ya. Oke. Nah, ini kita lakukan selama maksimal 10 detik, maksimal, ya, maksimal 10 detik. Kita cek nadi dan pengembangan dada, ada enggak pengembangan dada? Nafas pasien ada apa enggak? Nadi pasien ada apa enggak? Gitu. Karena ini akan menentukan tindakan kita selanjutnya, ya. Oke. Oke. Kalau nadi ada, nafas ada, maka kita bisa melakukan pemberian posisi miring mantap, ya. Itu ada kalau kita melakukannya di luar hospital, ya. Kalau di dalam hospital kita bisa mengobservasi pasien, ya. Tanda-tanda vitalnya kita cek, ya. Kemudian kalau nadinya ada, nafasnya tidak ada, kita bisa memberikan ventilasi, ya, pemberian nafas bantuan 10 kali per menit, ya. Kemudian kita evaluasi tiap 2 menit. Nah, bagaimana bila nadinya tidak ada, nafasnya tidak ada, atau nafasnya gasping? Maka kita harus segera melakukan RJP, ya. RJP. Oke. RJP itu seperti apa, ya? Ya. Ini bagaimana jika kita ragu-ragu? Kan kadang kita menentukan ada nadi atau tidak itu kita ragu-ragu karena ada nadi kita di jari, ya. Ini ada nadi apa enggak, ya? Karena kita di jari, ujung jari ini juga merasakan nadi kita sendiri, ya. Nah, kalau ragu-ragu, maka kita melakukan RJP, ya. Kita melakukan RJP, kalau ragu-ragu, ya. Nah, bagaimana RJP dilakukan? Pertama, kompresi dada. Posisinya bagaimana, ya? Posisi pasien, ya, pastikan pasien terlentang di atas alas yang keras dan rata, datar, gitu, ya. Harus keras dan rata, ya. Kalau dia ada di bed yang terlalu empuk, kita bisa memberikan papan yang keras yang ada di belakang troli emergency, ya. Kita bisa ambil papan itu, kita letakkan di bawah punggung pasien, ya. Atau kalau posisi pasiennya itu sedang duduk, ya, sedang duduk, kemudian dia tiba-tiba terkena cardiac arrest, kita bisa memindahkannya dia turun ke lantai, ya, ke lantai, kan keras. Nggak mungkin kan kita melakukan CP sambil duduk pasiennya, gitu, enggak. Kita pindahkan dulu di lantai, baru kita memberikan RJP, kompresi.
Posisinya seperti ini ya. Kita ada di sebelah kanan pasien ya. Posisinya siku-siku ya terhadap badan pasien. Kita ada di sebelah kanan, bahu kanan persis gitu ya. Nah, posisinya tegak lurus ya. Kemudian kedua tangan kita letakkan di tulang sternum ya. Kita bagi dua, letakkan di bagian setengah bawah sternum ya. Kita letakkan dua tangan, ini tumit tangan sebagai tumpuan di sternum ya. Seperti ini ya. Nah, baru nanti kita akan melakukan downstroke, upstroke ya, kompresi ya, untuk naik turun. Ini penentuan titik lokasinya ya. Kita cari tulang sternumnya mana ya. Kemudian kita letakkan tangan kita setengah bagian bawah tulang sternum ya. Jadi tulang sternum kita bagi dua, setengahnya kita taruh tangan kita di situ ya. Oke. Ya, setengah dada bagian bawah. Kita melakukan kompresi dada. Kecepatan 100 sampai 120 kali per menit. Kemudian perbandingannya antara kompresi dan ventilasi itu 30 banding 2. Jadi 30 kompresi ya, kemudian 2 kali pemberian nafas bantuan ya. Kemudian bagaimana kedalamannya? Kedalamannya 2 inci atau 5 cm. Ya. Cukup dalam ya, 5 cm ya. Jadi kalau kurang dalam, ini juga kurang menekan jantung. Artinya darah yang keluar dari jantung, darah yang dipompa sedikit ya. Kemudian berikan kesempatan untuk recoil yang sempurna. Recoil itu apa? Recoil itu kembalinya dada ya. Recoil itu kembalinya dada naik ya. Jadi kasih kesempatan jantung itu untuk terisi lagi ya. Jadi setelah kita tekan, darah yang di jantung itu kan terpompa keluar. Kasih kesempatan jantung terisi lagi oleh darah gitu ya. Jadi kita angkat lagi tangan kita gitu ya. Kalau recoilnya tidak sempurna, yang terjadi apa? Suplai darah berkurang. Iya. Jadi di saat kita turun, kita tekan, kita kompresi, darah kan otomatis keluar, terpompa. Nah, kalau recoilnya nggak sempurna, berarti preload atau pengisian lagi itu tidak maksimal, ya. Jadi kasih kesempatan jantung recoil, ya, untuk terisi lagi, gitu, ya. Sehingga kalau recoilnya sempurna, maka output jantung juga akan maksimal terus, gitu, terpompa dengan optimal. Oke, kemudian ini juga prinsip yang tidak boleh dilupakan. Minimal interruption ya, maksimal 10 detik ya. Maksimal 10 detik. Interruption itu artinya saat kita melakukan kompresi, kemudian kita berhenti. Mungkin perubahan posisi kita ya, atau mungkin mau memberikan nafas terlalu lama sehingga interupsinya sampai 10 detik. Nah, ini jangan ya. Kenapa? Karena kita sedang bekerja dengan nyawa pasien gitu ya. Ya, oke. Gitu ya. Oke, itu untuk kompresi dada. Nah, sekarang bagaimana dengan airway-nya? Airway-nya kita buka jalan nafas ya dengan cara Hatfield Chin Lift. Ini untuk pasien yang non trauma ya. Non trauma artinya pasiennya bukan karena kecelakaan atau ada gangguan pada tulang belakang atau cedera servikal ya. Kita bisa melakukan Hatfield Chin Lift ya. Jadi dagunya kita angkat, dahinya kita tekan ya. Ini akan membuka jalan nafas. Sama seperti kita sedang menengadah melihat ke atas ya. Maka saluran ini akan terbuka lebar.
boleh dicoba, mulut kalian pasti nanti akan terbuka. Kalau yang tertutup mulutnya berarti itu sengaja. Pasti akan terbuka. Kalau menutup mulut, dia akan sengaja. Gitu ya. Oke. Yatul lift ya. Kemudian kalau pasien itu pasien trauma dengan curiga dan cedera tulang servikal, maka kita memposisikannya dengan jaw thrust. Jaw thrust itu artinya rahang bawah ini kita buka, ya. Tidak dengan menengadahkan kepala ya, tapi cukup rahang bawahnya ini kita tekan ke bawah, ya. Karena akan sangat berbahaya kalau kita menengadahkan pasien dengan cedera servikal, ya. Oke. Ya, memberikan nafas bantuan itu saat ini sekarang ya, guideline 2025 tidak boleh memberikannya secara langsung, ya. Mood to mood itu sudah tidak diperbolehkan, ya. Minimal harus ada barier masker, ya. Ini mood to mask ini boleh, ya. Mood to mask itu masih boleh. Kalau mood to mask ini tidak ada, maka kita hanya bisa memberikan RCT, kompresi saja, gitu. Oke. Karena memang tidak semua membawa masker, ya kan? Oke. Barrier yang lain, ya, ini bisa ada yang seperti ini bentuknya ya. Jadi ada semacam plastik, kemudian ada lubangnya ya untuk memberikan nafas, gitu, ya. Kalau kita di rumah sakit, ya tentu di sana ada BVM, ya, dengan posisi CA clamp, ya, untuk memastikan bahwa di saat kita memompa itu udaranya masuk, ya, tidak bocor, gitu ya. Oke. Ini posisi untuk satu orang penolong, ya, satu orang penolong. Jadi tangan kiri megang masker, 3 jari megang dagu, ya, rahang bawah. Ditekan biar tidak bocor. Kemudian tangan kanan memegang BVM-nya, kita pompa. Sambil head to chin lift, ya, biar udaranya masuk. Nah, ini kalau posisi dua penolong, ya. Satu orang memfokuskan megang maskernya, ya, double C clamp, ya, untuk memastikan tidak ada kebocoran, ya. Yang satunya lagi memompa BVM-nya, ya. Nah, nafasnya bila sudah nafasnya tidak ada dan nadi sudah ada, maka kita memberikan rescue breathing, ya kan? Nah, rescue breathing kita bisa melakukannya 10 kali per menit, ya. 10 kali per menit. Kalau 10 kali per menit berarti dalam 1 menit kita memberikan satu nafas berapa detik? 6 detik, ya. Oke. 6 detik. Tapi juga kita harus memperhatikan ini, tidal volume pasien, tidal volume korban, ya. Tidal volume korban, ya. Rata-rata kita ada di angka 350, ya, sampai 400, ya, tergantung berat badan pasien. Rumusnya 6 sampai 8 ml per kilogram berat badan, ya, tinggal dikalikan, ya, itu rumusnya. Oke. Ya. Lalu bagaimana, ya, dengan penolong awam, ya? Tentu dengan banyaknya masyarakat yang awam, ya, boleh, ya, melakukan kompresi dada, ya, karena keadaan keras ini perlu penyelamatan segera, ya. Oke. Tapi tentu harus disertai dengan aktivasi sistem emergensi, ya. Telepon 119, ya, agar tim medis segera datang. Nih tadi, misal kita tadi di jalan tidak membawa BVM, tidak membawa masker, ya, kita melakukan CPR saja, ya. Karena khawatir kita terkontaminasi penyakit pasien, ya.
Kemudian bila nadinya sudah kembali, nafasnya sudah kembali, ya, berarti kondisi pasien sudah return of spontaneous circulation atau ROS, ya. Kemudian kita bisa, ya, memposisikan recovery, ya, untuk mencegah aspirasi. Posisinya seperti apa? Miring, mantap, ya, dimiringkan ke kanan dan kepala pasien ditengadahkan untuk mencegah aspirasi, ya. Oke. Ini critical point, ya, untuk high quality CPR, ya. Tolong diingat-ingat, ya. Ada kecepatan 100 sampai 120 kali per menit, kedalamannya 5 cm, recoil sempurna, ya. Kemudian minimal interruption, ya, maksimal 10 detik, ya. Kemudian di saat kita memberikan ventilasi tidak boleh berlebihan, ya. Sesuaikan dengan tidal volume pasien, ya. Oke, ini AED, ya, automated external defibrillator, ya, jika kita ada di rumah sakit, ya. Bentuknya seperti ini, ringan, ya, ringkas. Kalau AED-nya sudah datang, kemudian langsung dipasang, ya, langsung dipasang, nyalakan AED-nya, pad-nya langsung dipasang, ada di apek dan di dada sternum pasien, ya. Posisinya seperti ini, sudah ada gambarnya, ya, kanan atas, kemudian di apek. Kalau sudah dipasang, maka biarkan AED itu menganalisa ritme jantung pasien, ya. Hentikan RJP-nya. Kemudian dari hasil analisa AED, apakah AED itu akan memberikan shock atau tidak? Dia akan memberikan perintah. Kalau berikan shock, maka kita lanjut ke tahap selanjutnya, ya, berikan shock. Kalau tidak, berarti kita lakukan RJP, gitu, ya. Oke. RJP segera dilakukan jika AED tidak meminta shock atau setelah kita memberikan shock, ya. Setelah shock langsung diberikan RJP. Ini untuk interpretasi EKG-nya, ya, ada shockable dan non shockable. Untuk yang atas ini shockable, ya, VT tanpa nadi dan ventricle fibrilasi, bentuknya seperti ini. Kemudian untuk non shockable yang artinya kita tidak memberikan shock, berarti ini asystole, ya, garis flat. Kemudian ada PEA. Ini bentuk-bentuk PEA. Pulse elektrik begitu, ya. Untuk komplikasi RJP tentu ada resiko patah tulang iga, ya, paru-paru terluka juga bisa, ya. Penumpukan organ udara di lambung juga bisa. Kapan kita menghentikan RJP? Setelah 30 menit kita melakukan RJP tapi tidak ada hasil positif. Bila ada respon dari pasien, ya, kemudian ada penolong kelelahan dan sudah ada penolong yang lebih ahli atau tim medis sudah datang di lokasi, ya. Atau ini yang terakhir sudah ada tanda kematian nyata, ya. Kematian nyata seperti sudah terjadi kekakuan, ya. Atau memang dari kondisi pasien sudah ada kerusakan otak yang parah, yang irreversible, ya, yang tidak akan mungkin bisa dikembalikan lagi. Oke, saya kira itu materi kita hari ini, ya. Untuk materi selanjutnya kita akan buat kelompok kecil, kemudian kita akan demonstrasikan, ya. Teman-teman nanti bisa mensimulasikan bagaimana melakukan RJP, ya. Itu dengan mensimulasi nanti teman-teman akan lebih memahami, ya, bagaimana melakukan RJP. Oke, saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian proses pengajaran materi Basic Life Support. Semoga dapat memberikan gambaran kinerja pengajaran yang saya laksanakan di Prodi Sarjana Terapan Keperawatan, Jurusan Keperawatan, Kemenkes Poltekkes Semarang. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Panitia Sertifikasi Dosen Gelombang 1 tahun 2026. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.